Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Firdaulia. Di sini saya akan mempresentasikan paket yang sudah saya rancang sendiri dan juga saya harap menjadi ide menarik dan sesuai dengan minat wisatawan yang saya survei. Nah, jadi awalnya ini kan saya banyak melihat referensi dari para Gen Z atau orang-orang yang ingin menikmati waktu santai mereka ini, dan dari hasil survei ini saya melihat banyak sekali yang menjatuhkan pilihan ke Lombok. Nah, akhirnya saya ini merancang sebuah paket wisata dengan tema Discover of Island, yaitu menekankan keindahan dan ketenangan di alam Lombok. Berikut saya akan memperkenalkan tentang Lombok, yaitu Lombok ini adalah salah satu pulau eksotis di Nusa Tenggara Barat yang emang terkenal dengan keindahan pantainya dan juga kekayaan budayanya dan juga ketenangannya. Jadi Lombok ini tuh sering banget disebut dengan Bali kedua, yaitu dengan Bali yang berbeda. Jadi Bali ini kan terkenal juga dengan pulau eksotis dan juga pantainya. Namun Lombok juga sama, tapi Lombok ini tuh lebih memiliki kesunyian atau ketenangan yang lebih daripada Bali. Jadi Bali yang lebih tenang biasanya disebutnya jadi Lombok itu. Nah, Lombok ini itu cocok banget untuk wisatawan yang emang ingin menikmati alam tropis tanpa keramaian. Berikut saya lampirkan juga e-flyer yang sudah saya rancang, yaitu Time to Travel Lombok The World untuk 3 hari 2 malam, yaitu mengeksplor 3 pulau eksotis dan juga mengeksplor 3 petualangan alam. Nah, lanjut. Nah, konsepnya ini adalah Curated Island Experience. Jadi kenapa konsepnya ini adalah Curated Island Experience? Karena sebuah aktivitas ini tuh sudah saya siapkan dan sudah saya sesuaikan supaya perjalanan ini tuh bisa mempunyai beberapa fokus utama, yang di sini bisa kita lihat bahwa ada 5 fokus utama. Yang 5 fokus utama ini adalah explore nature, beach and sunset, comfortable private transport, dan juga scenic and cozy accommodation, authentic Lombok culinary. Nah, yang akan saya lebih jelaskan ini adalah 2 fokus utama, yaitu explore nature dan juga beach and sunset. Nah, untuk explore nature ini kita akan mengunjungi ke beberapa aktivitas, yaitu kita akan mengunjungi beberapa atraksi yang dimana ada mangrove Mataram, Pasukpas, dan air terjun Sendang Gile. Nah, jadi untuk di mangrove tour ini kita akan mengunjungi atau mengeksplorasi kawasan hutan bakau alami. Nah, tempat ini tuh merupakan kawasan konservasi hutan bakau yang emang menjadi habitat alami bagi flora dan juga fauna. Jadi saat berkunjung ini, teman-teman ini akan melihat atau melewati jalur-jalur kayu ini yang ada di atas. Nah, yang akan menjorok ke hutan tersebut. Jadi suasananya itu akan adem, udaranya juga segar, dan juga pemandangannya yang hijau dan juga menyenangkan. Nah, yang menarik di sini itu teman-teman bisa melihat akar-akar bakau yang unik, dan juga teman-teman itu bisa jika beruntung teman-teman bisa melihat satwa-satwa liar yang ada di hutan bakau ini. Jadi teman-teman itu bisa melihat ada burung dan juga ada monyet-monyet liar. Dan jika teman-teman beruntung itu teman-teman akan melihat ada di perairannya itu ada kepiting bakau. Atraksi selanjutnya kita akan mengunjungi Pasukpas, yaitu menikmati panorama pembukitan hijau yang mematang luas dan pemandangannya yang indah, dan juga pemandangan lembah hijau dan pegunungan yang cocok nih untuk menjadi spot-spot foto instagramable. Nah, Pasukpas ini tuh adalah jalur wisata di dataran tinggi yang emang terkenal karena pemandangannya lembah. Terus ketika sampai di sini itu teman-teman akan disambut udara sejuk pegunungan yang emang beda jauh banget sama perkotaan. Nah, yang jadi highlight di atraksi ini tuh adalah monyet-monyet liar. Nah, yang saya masukkan ini adalah monyet-monyet liar yang berada di Pasukpas. Nah, mereka ini biasanya tuh duduk santai di pinggir jalan atau di jadi pepohonan. Nah, teman-teman monyet-monyet itu biasanya bisa sambil menunggu kita ini untuk memberi makannya gitu. Jadi ini tuh menjadi pengalaman yang sangat unik karena kita bisa melihat mereka yang habitatnya asli tanpa harus ke kebun binatang. Di sini juga akan di highlight bahwa kita juga bisa memberi makan monyet-monyet tersebut.
Selanjutnya di air terjun Sendang Gile, selanjutnya untuk atraksi selanjutnya kita akan mengunjungi air terjun Sendang Gile. Air terjun Sendang Gile ini tuh terkenal karena air terjun yang cantik di kaki Gunung Rinjani dengan suasananya yang sejuk dan juga trekking alam yang sangat seru. Jadi destinasi favorit banget untuk pecinta alam di Lombok Utara. Di sini air terjun itu terkenal banget sama airnya yang jernih dan juga debitnya yang deras dan pemandangan di sekitarnya yang masih alami. Nah, untuk sampai di lokasi air terjun ini tuh teman-teman harus trekking melalui jalan setapak yang sudah saya lampirkan fotonya, dan teman-teman jangan khawatir bahwa perjalanannya itu untuk menuju ke air terjun itu sangat aman karena sudah disediakan aksesnya untuk berjalan. Jadi teman-teman selama berjalan ini bisa melihat pepohonan yang tinggi di daerah sekitar air terjun Sendang Gile. Pokoknya teman-teman itu selama perjalanan itu akan dikelilingi sama suara sepercik sungai yang sudah mulai terdengar gitu teman-teman. Sebelum kita sampai di air terjun kita sudah mendengar sepercik sungai. Nah, banyak yang bilang juga bahwa air terjun Sendang Gile ini air yang suci karena asalnya itu emang dari Gunung Rinjani. Lanjut untuk highlight kedua yaitu Beach and Sunset. Jadi kita ini akan mengunjungi beberapa pulau eksotis yaitu di Gili Trawangan, Selong Belanak, Kuta Mandalika dan juga Bukit Merese. Untuk Gili Trawangan sendiri, Gili Trawangan itu adalah salah satu atraksi yang memang terkenal banget dengan airnya super jernih dan juga pasir putihnya yang super lembut. Suasananya juga khas, santai dan pulau tropis gini. Nah, di aktivitas yang ada di Gili Trawangan ini adalah teman-teman bisa melakukan snorkeling di beberapa spot, yaitu di Turtle Point, Status Point. Nah, Turtle Point ini tuh adalah spot dimana itu kita bisa melihat penyu-penyu yang cantik dan juga unik, dan yang jinak juga nih, gak takut banget sama manusia. Jadi di sana ini merupakan pengalaman yang langka karena kita tuh bisa melihat penyu di habitat aslinya yang emang jauh lebih menarik daripada kita melihat di penangkaran dan lebih berbaur dengan manusia. Serta bahwa di Status Point ini yaitu di spot patung bawah laut. Nah, di spot ini tuh punya patung artistik yang emang di dasar laut, yang berada di dasar laut. Nah, sudah ditembuhi dengan karang-karang. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa di bawah ini ada karang-karang yang bisa menjadi spot foto menarik. Jadi teman-teman itu bisa foto di bawah laut dengan pemandangan di patung-patung yang sudah ditumbuhi oleh karang. Di sini juga bisa melakukan kegiatan lain, yaitu bisa berkeliling menaiki sepeda dan juga sekadar santai di kafe-kafe tepi pantai yang berada di daerah Gili Trawangan. Bisa melihat dan juga bisa menikmati es kelapa muda. Untuk atraksi selanjutnya itu Selong Belanak di Lombok. Nah, Selong Belanak ini tuh terkenal dengan pantai yang berpasir putih halus dengan ombaknya yang landai dan tempat yang cocok banget untuk santai dan berjemur serta bermain air hingga belajar surfing bagi pemula. Nah, teman-teman, di sini ini di Selong Belanak ini tuh adalah salah satu pantai yang tercantik yang ada di Lombok. Dan emang terkenal dengan garis pantainya yang panjang dan juga pasir putihnya yang super halus. Bener-bener kayak bedak gitu teman-teman. Jadi saat teman-teman bermain ke sini, teman-teman bisa melihat bahwa pasirnya itu sangat halus sekali. Tidak seperti pasir biasanya. Nah, aktivitas yang teman-teman bisa lakukan di Selong Belanak ini tuh, teman-teman bisa melakukan surfing karena ombaknya yang landai. Jadi cocok banget untuk main air dan belajar surfing. Banyak sekolah surfing juga nih teman-teman di daerah Selong Belanak. Jadi bisa ngajarin basic surfing ke teman-teman yang emang mau untuk belajar surfing, karena kita akan mengunjungi ke atraksi wisata ini dan akan ada free time juga di daerah Selong Belanak. Atraksi selanjutnya ini ada Kuta Mandalika di daerah Lombok. Nah, Kuta Mandalika ini tuh terkenal dengan pantai eksotis dengan 2 arus laut juga yang emang bertemu di satu garis pantai. Pasir putihnya unik dan juga fasilitas lengkap di kawasan wisata super prioritas. Nah, di Kuta Mandalika ini adalah kawasan pantai yang emang sekarang terkenal dengan
Nah, di Kuta Mandalika ini tuh adalah kawasan pantai emang sekarang menjadi salah satu pusat wisata modern di Lombok. Jadi pantainya itu cantik dan juga airnya biru jernih, dan di tepi pantai juga sudah banyak kafe-kafe yang atau resto-resto yang emang sangat cocok untuk bernongkrong gitu. Nah, di Kuta Mandalika ini tuh juga dikenal dengan legenda Putri Mandalika yang jadi bagian dari budaya Sasak. Nah, jadi selain modern, teman-teman juga bisa merasakan sisi kultural nih dari Kuta Mandalika ini. Biasa bisa merasakan sisi kultural, biasanya itu ada patung-patung nih teman-teman di daerah pesisir pantainya. Nah, patung-patung ini tuh sangat sering dilihat oleh jadi patung-patung ini bisa banget kita lihat karena berada di daerah situ. Di patung-patung ini juga teman-teman bisa merasakan bahwa ada legenda dalam patung tersebut. Diceritakan sebagian kecil tentang legenda-legenda di Kuta Mandalika. Untuk atraksi selanjutnya yaitu ke Bukit Merese, yaitu bukit hijau terbuka dengan pemandangan lautan biru dengan gugusan tebing dan juga spot sunset terbaik di Lombok yang wajib dikunjungi. Nah, kenapa saya memilih di Bukit Merese ini? Karena Bukit Merese ini adalah salah satu tempat wisata yang emang terkenal dengan sunsetnya yang indah. Jadi pemandangan saat sunset dan juga sunrise ini sangat indah karena kita ini bisa melihat langsung ke atas tebing di Bukit Meresenya. Jadi untuk mencapai ke Bukit Merese ini kita bisa trekking selama 10 menit untuk sampai ke tebing dan juga melihat pemandangan yang lebih luas di atas tebing. Dan juga di Bukit Merese ini tuh adalah sudah dicap banget nih sama orang-orang bahwa Bukit Merese ini adalah salah satu tempat wisata yang emang memiliki pemandangan yang sangat bagus saat sunrise dan juga sunset. Memiliki lautan yang biru dan juga beberapa spot yang menarik untuk foto-foto. Nah, selanjutnya nih untuk transportasi, jadi saya memilih untuk transportasi yang nyaman yaitu menggunakan Airline Super Airjet Low Cost Carrier. Nah, penerbangan pakai Super Airjet ini tuh dengan kabin yang nyaman dan juga ada USB charger. Jadi fasilitasnya itu kita mendapatkan free 7 kilo kabin, USB charging port dan juga comfortable legroom. Nah, dari transportasi ini tuh kita gunakan saat kita berada di Jakarta menuju ke Lombok dan juga dari Lombok menuju Jakarta. Untuk transportasi saat berada di Lomboknya, saya memilih private tourist bus by Jaya Trans di 35 seat dengan fasilitas busnya itu full AC, reclining seat, USB charger dan juga sound system, luggage compartment dan hand sanitizer dispenser. Jadi ada sound system juga nih teman-teman yang emang bisa membuat suasana perjalanan itu menjadi lebih seru. Selanjutnya, selama 2 malam ini wisatawan ini akan menginap di Jaya. Jadi selama 2 malam saya juga sudah memilihkan akomodasi yang sesuai dan serta nyaman juga. Jadi wisatawan ini akan menginap ke Jaya Trans Lombok Beach Resort. Nah, akomodasi ini tuh adalah akomodasi bintang 4 yang emang sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas yaitu kolam renang, wifi dan juga breakfast gratis serta jadi kita sudah mendapatkan pemandangan langsung. Jadi di beachfront ini tuh kita bisa mendapatkan pemandangan langsung ke area pantai di daerah Senggigi. Lanjut, untuk makanan saya sudah memilihkan beberapa restoran yang emang sudah untuk makanan saya sudah memilihkan beberapa restoran yang sudah saya pilih, yaitu restoran dengan makanan khas Lombok dan juga sudah di-compare dengan yang makanan-makanan khas lainnya. Jadi untuk restoran yang pertama ini di Warung Flora Senggigi, yaitu dengan menu utamanya itu seafood pepes dan juga ayam bakar taliwang serta gado-gado kari jus semangka. Dan yang kedua ini di Nur Said masih di daerah Senggigi, yaitu dengan menu utama tepung udang goreng khas Lombok dan juga ikan bakar barakuda dan fish curry, gado-gado dan kelapa muda. Lalu di restoran ketiga yaitu dengan menu utama gado-gado, capcay, beef stick, chicken cashew, tom yum, fried fish stick dan mie goreng. Lalu di restoran keempat itu di rumah makan Taliwang Irama di daerah Mataram dengan menu utamanya itu ayam taliwang dan plecing kangkung, beberok, sop iga dan juga es kelapa muda.
Berikut saya lampirkan itinerary overview-nya, yaitu di hari pertama di jam setengah 5 sampai jam 5.15 ini kita akan meeting point di Bandara Soekarno-Hatta, registrasi dan juga pembagian snack pagi, serta pada jam 5.15 sampai jam 5.30 kita mulai briefing dan juga doa bersama dan juga bersiap untuk boarding. Lalu pada jam 6 sampai jam 8 ini kita akan terbang ke Bandara Internasional Lombok. Lalu pada jam 8 estimasi sampai dan kita bertemu tour leader dan juga keliling bandara dan juga loading barang sampai jam 9. Nah, pada jam 9 sampai jam 9.40 kita ini akan melalui perjalanan menuju Pantai Solang Blanak dan saat sampai ini kita sampai jam 11.10 kita akan santai di tepi pantai, bermain pasir dan juga foto-foto santai. Lanjut untuk jam 11.10 kita akan perjalanan menuju warung Flora di Kuta Lombok sekitar 20 menit dan setelah sampai kita akan makan siang di warung Flora Kuta Lombok dengan menu ayam taliwang dan juga plecing kangkung. Dan pada saat jam setengah 1 kita sampai jam 12.45 kita akan perjalanan menuju Bukit Perese. Lalu setelah sampai kita akan melihat sunset dan foto-foto di Bukit Merese. Dan di jam 2 kurang sampai jam 3 kurang ini kita akan perjalanan menuju Hotel Senggigi dan juga di jam 18.30 sampai jam 19.30 kita akan makan malam di hotel atau kita akan makan malam di sekitar Senggigi, yaitu saya merekomendasikan yaitu Nur Said Warung di daerah Senggigi. Lalu pada jam 8 kita akan istirahat di hotel dan juga free time untuk persiapan besok. Untuk hari kedua di jam 7 sampai jam 7.45 kita akan sarapan pagi di hotel dan persiapan menuju pelabuhan. Lalu pada jam 7.45 sampai jam 8.30 kita akan perjalanan menuju Pelabuhan Bangsal. Nah, saat jam 8.30 ini sampai jam 9 kita akan penyeberangan ke Gili Trawangan. Pada saat jam 9 sampai juga jam 11 kita akan snorkeling trip, yaitu sekitar 2 jaman dan ke beberapa spot, itu tuh ke Turtle Point, ke Statue Point dan juga ke beberapa spot yang lain. Serta pada jam 11.20 masih aktivitas bebas di Gili Trawangan, bersepeda, bermain pasir, berbelanja juga dan juga foto-foto. Nah, jam 12 sampai jam 1 kita ini akan makan siang seafood di tepi pantai di daerah Gili Trawangan yang emang sudah tersedia di Gili Trawangan. Lalu pada jam 1 sampai jam 2 ini kita akan free program di Gili Trawangan juga. Bisa lanjut main, belanja dan juga ngopi-ngopi atau bisa juga persiapan untuk menuju balik ke Pelabuhan Bangsal. Nah, pada saat jam 2 sampai jam setengah 3 itu penyeberangan kembali menuju Pelabuhan Bangsal. Lalu pada jam setengah 3 sampai jam setengah 4 perjalanan menuju ekowisata Balai Mangrove di Mataram. Jam setengah 4 sampai jam 16.15 yaitu kita akan mengeksplorasi hutan mangrove, spot edukatif dan juga spot foto instagramable. Lalu pada jam 16.15 sampai jam 16.30 kita akan kembali ke parkiran dan ganti baju, bersih-bersih ringan. Lalu jam setengah 5 sampai jam 5 kurang 15 menit itu kita akan perjalanan menuju rumah makan ayam taliwang Irama untuk makan malam lebih awal. Dan pada jam 5 kurang sampai jam 6 itu kita akan makan malam khas Lombok. Lalu saat beres sampai jam 18.30 kita akan berperjalanan menuju ke Hotel Senggigi dan saat jam setengah 7 kita akan tiba di hotel, istirahat dan juga free program serta bisa persiapan untuk besok pulang. Nah, pada hari ketiga kita akan bangun kita akan mulai pada jam setengah 7 sampai jam setengah 8. Lalu kita akan check out hotel dan juga sarapan. Lalu pada saat jam setengah 8 nih sampai jam 8 kita akan berjalan menuju Pasupas. Dan pada jam 8 ini sampai jam setengah 9 kita akan berfoto dan juga berinteraksi dan trekking ringan ke Pasupas dan berinteraksi dengan monyet liar di Pasupas. Dan sampai jam setengah 9 sampai jam 10 ini kita akan menuju atau trekking ringan ke air terjun Sendang Gile. Di sini tertulis opsional, disesuaikan kondisi peserta karena mungkin ada beberapa peserta yang sudah lelah karena perjalanan yang kemarin snorkeling dan juga bersantai dan juga perjalanan kemarin-kemarin. Jadi jika teman-teman di sini tidak akan mengikuti ke Sendang Gile,
bisa menunggu di daerah Pasupas karena jaraknya juga cuman 15 menit aja. Jadi dari setelah jam 10 sampai jam 10.45 teman-teman akan trek ringan selama 15 menit, healing dan juga foto di air terjun. Nah, selama jam 10.45 sampai jam 11.15 itu trek balik ke parkiran dan persiapan lanjut. Lalu pada jam 11.15 sampai jam 11.20 ini teman-teman akan menuju Rinjani Lodge atau di warung Rinjani Senaru. Nah, jam 11.20 sampai jam 12.20 teman-teman akan makan siang khas Lombok dengan view Rinjani. Dan sampai beres jam 12.20 sampai jam 14.20 kita akan menuju ke Bandara Internasional Lombok via jalur timur. Lalu pada jam 14.20 sampai jam 15.20 kita akan tiba di bandara dan check-in, doa dan briefing penutupan dengan tour leader. Dan jam 15.30 sampai jam 17.30 teman-teman akan terbang kembali ke Jakarta melalui menggunakan pesawat Super Airjet. Dan sampai jam 4:30 ini teman-teman estimasi tiba ke Jakarta sampai selesai. Berikut apa sih yang termasuk dan juga apa yang tidak termasuk dalam paket ini. Jadi yang sudah termasuk dengan transportasi darat yaitu tiket pesawat pulang pergi, tiket masuk objek wisata, transportasi selama di Lombok, dan juga akomodasi 2 malam di Hotel Bintang 4, termasuk juga sarapan, dan 5 kali makan sesuai program, dan guide profesional lokal yang akan membantu teman-teman selama tur, serta dokumentasi dan snack pagi, dan juga ada P3K standar, dan juga sudah termasuk dengan sewa alat snorkeling di Gili Trawangan. Nah, yang tidak termasuk ini atau exclude yaitu pengeluaran pribadi teman-teman seperti oleh-oleh, laundry selama di hotel, dan juga biaya tambahan nih di luar itinerary seperti aktivitas tambahan, misalnya kayak ada water sport yang ingin teman-teman naiki, dan juga tips untuk guide. Tapi jadi di sini tips untuk guide atau driver jika teman-teman ini ingin mengasih sukarela. Karena dari paket kita sendiri ini, dari paket yang sudah saya rancang ini tuh sudah termasuk dengan driver fee dan juga driver tips. Serta yang ketiga ini ada asuransi perjalanan. Jadi teman-teman itu jika ingin disediakan bisa saya sediakan, tapi di sini tuh belum termasuk dengan standar paket. Mungkin sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata. Nah, teman-teman yang tertarik bisa saja untuk menghubungi saya. Jadi itulah paket Lombok 3 hari 2 malam A Curated Island Experience yang saya rancang. Saya harap ini bisa menjadi inspirasi dan juga ide untuk Anda, untuk teman-teman yang emang mau liburan santai tapi tetap pengalaman alam yang seru. Nah, jika ada pertanyaan atau mau diskusi yang lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pertuangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.